Pak Sugianto ini datang ke rumah saya. Keadaan istrinya itu masih keadaan hamil. Istrinya masih keadaan hamil. Sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Padahal jadwal saya itu biasanya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu sudah penuh. Tapi waktu istrinya hamil itu, beliau itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya nggak tahu, biasanya itu kalau saya mau keluar kota atau saya itu mau keluar negeri atau kemana, jadwal kita itu sulit biasanya. Tapi Masya Allah, mungkin berkah keikhlasan beliau, niatan beliau, niatnya baik. Saya masih ingat Bu Sri Wahyuni itu keadaannya lemes, gini diam. Dikasih jadwal, alhamdulillah. Nggak dikasih jadwal ya nggak apa-apa. Ya insya Allah nanti, ini bulan apa ini sekarang ya? Nah, bulan April, insya Allah nanti saya akan bisa datang ke sana. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah, Masya Allah, malam hari ini ditakdir saya bersama tim Hadro berkah. Ini Pak Sugianto ini, ulun bisa bertemu pian-pian seberataan ini, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata orang Banjarbaru yang putri-putri ya gemuk-gemuk semua. Luar biasa. Dan akhirnya tadi malam bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol bersama Pak Sugianto itu, kita sempat ngobrol-ngobrol. Masya Allah, luar biasa. Beliau cerita bahwasanya saya itu bisa sampai detik ini, perjuangan saya itu luar biasa. Saya mulai dari kecil, mulai dari dulu itu cita-cita hanya apa pertama itu operator, bahkan sampai tukang bersih-bersih, operator bersih-bersih bego. Tapi dijalani, berjalan dari hari ke hari penuh dengan kesabaran. Taharruku bisobri, melangkahlah dengan kesabaran. Ihtamilu bisolah, dan beliau selalu bertahan dengan doa-doa. Taqawu bil iman, dan beliau selalu menguatkan dirinya dengan penuh keimanan, penuh dengan keyakinan bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan jadi, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sampai detik ini Pak Sugianto bersama keluarganya, Masya Allah, bisa ditakdir bahkan bisa mengadakan acara sebesar ini. Semoga acara ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan acara malam hari ini acaranya judulnya tasyakuran. Memang dalam hidup ini seseorang itu kalau ingin hidupnya terus bertambah, seseorang itu kalau hidupnya ingin dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci yang paling inti itu adalah pandai-pandai bersyukur. Ada beberapa ulama mengatakan as-syukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu bersyukur, maka syukur itu dapat mengikat nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi semisal hari ini Pak Sugianto memiliki anak-anak yang luar biasa, memiliki usaha yang luar biasa, memiliki teman-teman, komandan-komandan yang luar biasa. Ketika Pak Sugianto ini mampu menggunakan nikmat itu dengan syukur, dengan penuh rasa syukur, qayyidun lil maujud, nikmat yang ada ini akan terkunci, terikat. Wa sayyidun lil mafqud, dan ketika seseorang itu pandai bersyukur, nikmat yang belum ada di dalam dirinya ini akan terburu. Jadi syukur itu bisa memburu nikmat yang belum ada pada dirinya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang dinaikkan derajatnya oleh Allah, ketika orang
ditakdir hidupnya dinaikkan derajatnya oleh Allah, tapi kok orang itu tidak mampu bersyukur, jadi mendapatkan nikmat derajat yang luhur tapi orangnya tidak mampu bersyukur. Mungkin derajatnya tambah tinggi, dia itu tambah lupa kepada Allah. Derajatnya tambah tinggi atau nikmatnya tambah banyak, dia tambah lupa kepada Allah. Imam Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Nikmat itu akan menjadi masalah. Nah, banyaknya orang itu biasanya hidupnya itu biasanya kalau sukses-suksesnya nggak lama, kalau derajatnya tinggi derajatnya nggak lama. Ini karena apa? Biasanya dia itu tidak mampu menggunakan nikmat itu dengan baik. Salah satu tanda kalau orang itu benar-benar bersyukur apa? Sorfun ni'am li taatillah. Orang itu mampu menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ya seperti yang diperjuangkan Pak Sugiharto pada malam hari ini. Dapat rezeki anak yang soleh solihah, dapat anugerah keturunan yang soleh solihah, dapat anugerah usaha yang diberi kelancaran oleh Allah, yang diperjuangkan dengan susah payah, kemudian mampu naik derajatnya, dibuat membahagiakan masyarakat sekitarnya, diundangkan ustadz yang lumayan ganteng, Bangas Banar ini dari Blitar ini, Bungas Banar, Bungas Banar ini. Akhirnya ibu-ibu seneng, ini semua jamaah ini seneng. Nah ini termasuk sarfun ni'am li taatillah, dibuat ngaji, dibuat sholawatan. Kalau beliau tidak mampu bersyukur, pasti nikmat ini tidak digunakan untuk kegiatan seperti ini, tapi mungkin untuk foya-foya atau bahkan untuk kemaksiatan yang sifatnya kemaksiatan itu menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang itu kalau pandai mensyukuri nikmat, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang kalau pandai bersyukur nikmatnya akan semakin tambah. Tapi kalau orang itu hidupnya hanya ngeluh, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka adab-adab Allah itu akan semakin turun di dalam diri orang tersebut. Na'udzubillah min dalik. Dan alhamdulillah luar biasa, ini Ahmad Ziadra Sugianto ini insya Allah ini akan menjadi orang hebat ini, karena berkah kelahiran anak ini ulun bisa ketemu pian-pian ini sekeberataan bisa ketemu pian-pian seberataan ini luar biasa. Dan yang diperjuangkan Pak Sugiharto ini luar biasa loh. Ini beliau ini sebelum acara ini, waktu bulan Ramadan kemarin, beliau kan mantan supir bego juga dulu sebelum sukses seperti ini. Jadi bulan Ramadan kemarin dibego sendiri loh ini. Iya, dibego sendiri, poso-poso itu, puasa-puasa itu dibego sendiri, diratakan sendiri biar jamaah ini nyaman. Masya Allah luar biasa. Ini perjuangan seorang ayah demi ingin memiliki anak yang soleh, yang luar biasa. Masya Allah, besok pasti kalau sudah besar Ahmad Ziadra Sugianto melihat acara ini, video ulang acara ini, insya Allah anaknya akan bangga dan semoga menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Tapi ya memang sebagai orang tua memang harus seperti itu. Selain memang tasyakuran akikoh ini adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, tapi tasyakuran akikoh ini adalah salah satu ikhtiar gimana kita itu memiliki anak yang luar biasa atau keturunan yang luar biasa, sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah.
Tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini semuanya itu berawal dari keadaan suci. Keadaannya itu bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Bahkan orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut itu kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ini yang menjadikan ya orang tuanya sendiri. Artinya ikhtiar orang tua untuk menjadikan seorang anak ini anak yang kuat keimanannya, anak yang kuat keislamannya, anak yang muttaqin, anak yang muslimin, anak yang istiqomah, anak yang soleh, anak yang solihah. Ini tergantung orang tuanya. Makanya kegiatan malam hari ini saya anggap bukan kegiatan yang berlebihan. Ini salah satu ikhtiar orang tua. Gimana berkah doa-doa panjenengan semua, Ziandra Sugianto ini kelak menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kelak dapat memuliakan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Dan ketika sudah diakekoi seperti ini hikmahnya juga banyak. Rasulullah mengatakan, an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada beliau bahwasanya kullu hulamin murtahanun, setiap anak itu tergadaikan biakikotihi, dengan akikohnya. Jadi anak itu sebenarnya tergadaikan dengan akikohnya. Lah maksudnya murtahanun di sini itu apa? Maksudnya tergadaikan itu apa? Tergadaikan syafaatnya kepada orang tuanya. Artinya apa? Manusia atau makhluk yang bernyawa. Bener apa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, murtahanun di sini pendapat ulama yang pertama, ketika anak itu belum diakekoi, maka ketika anak itu kelak diinginkan oleh Allah, atau ketika anak itu kelak meninggal, anak ini tidak bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Tapi kok sebelum balik, kesunahan yang dibebankan kepada orang tuanya ini sudah dilaksanakan dengan akikahnya. Insya Allah ketika kelak mungkin usia tua Pak Sugianto sudah tidak ada, kemudian anaknya juga sudah tua kemudian tidak ada, ketika Pak Sugianto itu mungkin di yaumil hisab atau apa, anak ini bisa membantu orang tuanya. Semoga anak-anak kita semua mampu mensyafaati kita kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Tapi kalau belum diakekoi, kok semasa muda, semasa balik itu kok belum diakekoi, maka ya ketika anak ini dikersakni oleh Allah atau diinginkan oleh Allah, ya tidak bisa. Dan batasan kesunahan itu sampai anak itu usia balik. Ketika sudah balik, kesunahan sudah tidak dibebankan kepada orang tuanya. Lah, menurut pendapat ulama yang nomor 2, murtahanun, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Murtahanun di sini itu apa? Keselamatannya tergadaikan. Saya mau tanya seluruh jamaah yang hadir ini, ketika memiliki keturunan, ketika memiliki anak, pengen anaknya selamat atau tidak? Pengen toh? Entah itu selamat dari musibah dan bala, selamat dari kefakiran, selamat dari mara bahaya. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya selamat. Bahkan semua orang tua menginginkan anaknya lebih mulia daripada dirinya. Betul? Nah, iya. Nah, ketika anak itu kok belum diakekoi, maka keselamatannya tergadaikan. Artinya apa? Ketika anak itu sudah diakekoi sebelum dia balik oleh orang tuanya, insya Allah
anak itu keselamatannya akan terjamin, dia itu akan terjaga, dia itu akan dalam pergerakannya insya Allah selalu dalam jalan kebaikan, diberi kemudahan. Semoga berkah acara ini seluruh yang memberi keturunan anaknya selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan menurut pendapat ulama yang ketiga, ketika anak itu sudah diakikoi, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Yang mana ketika anak itu bermaksiat, syahwat yang ada itu pasti dorongan dari syaitan. Lah insya Allah ketika anak sudah diakikoi, kayak acara pada malam hari ini, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan setan. Semoga seluruh jamaah yang hadir anak-anaknya dijauhkan dari godaan setan. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil hikmah akikoh ini ngaji dulu ya, ngaji dulu biar ada ilmunya nanti ya. Kalau hikmah akikoh di dalam kitab Budurus Sa'adah ini disebutkan bahwasanya syara' al-islamul akikoh anil walad, hikmah disyariatkannya akikoh untuk anak itu ada beberapa. Yang pertama apa? Idharan lil bisri, menampakkan kegembiraan atas nikmat tersebut. Jadi kayak gini Pak Sugianto itu menunjukkan terhadap panjenengan semua, ulun menunjukkan terhadap pean-pean seberataan bahwasanya ini loh, ini anak saya yang ketiga, Ahmad Ziandra Sugianto. Ini Masya Allah luar biasa. Saya ingin anak ini mulia, lebih mulia daripada saya. Ini adalah anugerah dari Allah. Saya ingin anak ini soleh, lebih soleh daripada saya, lebih baik daripada saya, lebih istiqomah daripada saya. Idhar lil bisri, ini menunjukkan kebahagiaan atas nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan nikmatnya Allah ini adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sejalan dengan apa yang didawahkan Allah di dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits.
dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah, bersyukurlah atas nikmatnya, tampakkanlah. Jadi memang orang itu harusnya itu menunjukkan nikmatnya. Karena apa? Syekh Abdurrahman itu juga mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu mengatakan di dalam tafsir As-Sa'di itu beliau mengatakan, idharun nikmah, syukrun ilallah. Menampakkan nikmat adalah bentuk syukur atas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan itu semua mendapatkan nikmat, memang harusnya itu kita tunjukkan, ini loh, ini nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat yang ada ini semua dari Allah ini. Ini nikmat dari Allah, ditunjukkan. Wa ikfa'uha juhudun laha wa dari'atun ila nisyaniha. Sementara ketika kita itu mendapatkan nikmat, mungkin mendapatkan anugerah anak kok disembunyikan, tidak ditasakuri, tidak diakekoi, bahkan kadang kita gak ngurus lah. Yes, ini anak ini gimana, terserah, penting hidup, wes nanti besar-besar sendirilah. Kita tidak menunjukkan. Nah, ternyata ketika kita tidak menunjukkan nikmat itu terhadap kanan kiri kita, terhadap sanak saudara kita, ini merupakan bentuk pengingkaran atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu, apalagi biasanya kalau orang Banjar, kalau dapat apa-apa pasti syukuran ya. Biasanya di Jawa itu gini, ada sapinya itu beranak, itu tasyakuran, bisa beli motor kecil itu loh, PCE atau Scoopy atau apa, tasyakuran. Nanti keterima sekolah SMP, tasyakuran lagi, apa-apa tasyakuran. Makanya kalau biasanya kalau orang hamil, nah ini kalau di Jawa biasanya 3 bulan atau 4 bulan ini tasyakuran lagi, karena ruhnya itu mulai ditiupkan. Nanti 7 bulan atau 8 bulan tasyakuran lagi, keluarnya biar enak, biar enggak kecekek itu lajur, itu jalannya itu, nah biasanya itu. Dan kemudian nanti kalau ketika keluar ya disyukuri lagi. Memang syukur itu harus, dan itu harus ditampakkan lah. Ketika kita kok mendapatkan nikmat terus kita itu enggan menampakkan nikmat, punya mobil bagus, punya rumah bagus, tapi tidak pernah digunakan untuk kebaikan, wis disembunyikan terus, tidak dibuat untuk anfa'ul linnas, tidak dibuat untuk kemanfaatan sesama manusia, maka itu merupakan ikfa'uha juhudun laha wa dari'atun ila nisyanihi. Itu merupakan bentuk pengingkaran, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa membuat orang itu lupa akan nikmat tersebut. Makanya kadang ada loh, jenengan punya temen enggak? Setiap dia itu gabung bersama kita, kalau di Jawa itu namanya sambat. Sambat itu apa? Ngeluh. Kalau di Banjar apa ngeluhin? Ngeluh apa ngeluh? Mengaluh itu. Mengaluh iki apa? Ngeresuloh. Masa Banjar ngeresuloh? Kan ada dong orang itu ngeluh dok. Jadi ketemu orang, waduh, saya itu kena pinjol segini, aduh, wes kemarin itu kita punya utang ini, wes sambat terus. Sesekali lah. Mungkin jilbabnya baru, pakai pengajian, alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Mungkinlah sama suaminya